Timnas Indonesia U20 pecundangi Argentina di Seoul Earth On Ice Cup 2024. Catatan penting Timnas Indonesia U17 usai kekalahan dramatis dari India. Pratama Arhan tetap semangat meski minim menit bermain di Suwon FC. Jai Idzes bertekad angkat nama Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Asnawi Mangkualam bersinar, Port FC pesta gol dan kokoh di puncak klasemen. Jairo Riedewald pasang bendera Indonesia di Instagram, sinyal naturalisasi makin kuat. 3 kiper andalan Sintayong untuk hadapi Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U20 pecundangi Argentina di Seoul Earth On Ice Cup 2024. Timnas Indonesia U20 mencatatkan hasil spektakuler dalam laga pembuka Seoul Earth On Ice Cup 2024. Di Mokdong Stadium pada Rabu siang WIB, Garuda Muda berhasil menundukkan Argentina U20 dengan skor 2-1. Pertandingan dimulai dengan Argentina U20 memimpin lewat gol Mirko Juarez Zemllich. Meski Indonesia U20 bermain agresif, gol tersebut membuat Garuda Muda tertinggal hingga turun minum. Argentina memanfaatkan kesempatan ini untuk mengontrol permainan dan menekan Indonesia. Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia U20 menunjukkan perbaikan signifikan. Kadek Arel membuka peluang dengan gol penyama kedudukan. Tak lama setelahnya, Mauri Anandayes mengeksekusi penalti dengan sempurna. Kemenangan ini memberikan kepercayaan diri yang besar bagi Timnas Indonesia U20, yang akan melanjutkan perjalanan mereka dengan menghadapi Thailand pada Jumat. Sementara itu Argentina akan bertemu dengan tuan rumah Korea Selatan pada hari yang sama. Catatan penting Timnas Indonesia U17 usai kekalahan dramatis dari India. Timnas Indonesia U17 harus menerima kekalahan tipis 0-1 dari India dalam uji coba kedua. Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi tim asuhan Nova Arianto. Berikut adalah 3 catatan krusial yang perlu diperhatikan usai pertandingan tersebut. Kurangnya ketenangan dalam bermain. Masalah pertama yang muncul dalam kekalahan ini adalah ketenangan pemain di lapangan. Kurangnya ketenangan dalam mengontrol bola membuat Timnas Indonesia U17 sering kehilangan momentum saat menyerang. Hal ini terutama terlihat ketika tim sudah mendekati sepertiga akhir pertahanan lawan. Ketidakmampuan untuk menjaga ketenangan di momen-momen penting membuat peluang untuk mencetak gol menjadi sangat terbatas. Penyelesaian akhir yang kurang maksimal. Meski banyak peluang yang tercipta selama pertandingan, Timnas Indonesia U17 gagal memanfaatkannya dengan baik. Penyelesaian akhir yang kurang optimal menjadi salah satu penyebab utama kekalahan ini. Beberapa peluang emas seharusnya bisa menjadi gol, tapi terbuang percuma karena kurangnya koordinasi di depan gawang lawan. Evaluasi mendalam diperlukan untuk meningkatkan efektivitas serangan, terutama dalam situasi-situasi kritis. Kelemahan dalam duel bola atas. Gol tunggal India oleh Sumit Sarma Brahmacari Mayum melalui sundulan menunjukkan kelemahan Timnas Indonesia U17 dalam duel bola atas. Ketidakmampuan memenangkan duel udara di kotak penalti menjadi masalah yang perlu segera diatasi oleh Nova Arianto. Mengingat pentingnya antisipasi serangan bola-bola atas, peningkatan kemampuan tim dalam hal ini sangat diperlukan. Pratama Arhan tetap semangat meski minim menit bermain di Suwon FC. Pratama Arhan resmi bergabung dengan Suwon FC pada 16 Januari 2024. Namun kenyataan di lapangan berbeda, hingga saat ini Arhan baru dimainkan 1 kali sejak bergabung dengan klub tersebut. Dari 28 laga yang telah dilakoni oleh Suwon FC, Pratama Arhan baru 3 kali masuk dalam daftar pemain cadangan dan hanya sekali dimainkan. Situasi ini memunculkan spekulasi yang mempertanyakan kedatangan Arhan ke Suwon FC hanya dimanfaatkan sebagai strategi pemasaran. Namun di tengah kritik dan pertanyaan tersebut Arhan menunjukkan sikap yang berbeda. Menurut Andre Rosiade, Arhan tidak pernah mengeluh tentang kurangnya waktu bermain. Bahkan ia menegaskan bahwa Arhan tetap bersemangat menjalani latihan dan berusaha keras untuk mendapatkan kesempatan di tim utama. Andre juga menambahkan bahwa sebagai bagian dari keluarga, mereka terus memberikan dukungan dan motivasi kepada Arhan agar tetap berjuang. Jai Idzes bertekad angkat nama Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jai Idzes kini tengah mempersiapkan diri menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia melihat ini sebagai peluang emas untuk menunjukkan kemampuan Indonesia di kancah sepak bola dunia. Ambisi Idzes tak hanya berfokus pada kualifikasi ini. Sebagai pemain yang baru saja mencatatkan sejarah di Serie A, Idzes merasa bangga bisa mewakili Indonesia di salah satu liga teratas dunia.
Baginya ini adalah sebuah kehormatan dan tanggung jawab besar untuk membuka jalan bagi generasi pemain Indonesia berikutnya. Penampilan Itzes di Serie A bersama klubnya tentu menjadi sorotan, namun baginya kesuksesan pribadi adalah langkah awal untuk tujuan yang lebih besar. Asnawi Mangkualam bersinar, Port FC pesta gol dan kokoh di puncak klasemen. Asnawi Mangkualam kembali menunjukkan performa impresifnya bersama Port FC dalam laga pekan keempat Liga 1 Thailand. Pemain timnas Indonesia ini sekali lagi dipercaya tampil penuh dan membantu timnya meraih kemenangan telak atas Sukhothai. Hasil ini mengokohkan posisi Port FC di puncak klasemen, dengan raihan sempurna dari 4 pertandingan. Menghadapi Sukhothai, Port FC tampil dominan dan menguasai jalannya pertandingan. Asnawi Mangkualam yang dipercaya bermain penuh menunjukkan kontribusi signifikan dalam permainan tim. Performa Asnawi Mangkualam di awal musim ini patut diapresiasi. Tampil penuh dalam 3 laga berturut-turut, Asnawi membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu pemain kunci di skuad Port FC. Kepercayaan yang diberikan oleh pelatih telah dibayar lunas dengan penampilan konsisten dan solid di lini pertahanan. Kemenangan ini juga menandai konsistensi Port FC di awal musim. Namun persaingan ketat dengan tim-tim lain, khususnya Buriram United membuat mereka harus terus menjaga performa terbaik di setiap pertandingan. Jairo Riedewald pasang bendera Indonesia di Instagram, sinyal naturalisasi makin kuat. Dalam akun Instagramnya Jairo Riedewald secara tiba-tiba menambahkan bendera merah putih pada keterangan profilnya. Tindakan ini menimbulkan banyak spekulasi tentang langkah berikutnya dalam karir pemain berusia 27 tahun tersebut. Nama Jairo Riedewald memang sudah lama dikaitkan dengan rencana naturalisasi oleh PSSI. Setelah sebelumnya sukses mengurus proses naturalisasi beberapa pemain seperti Jordi Amat dan Martin Paes, PSSI terus mencari talenta diaspora Indonesia untuk memperkuat timnas. Erick Thohir telah menunjukkan keseriusannya dalam menguatkan skuad nasional dengan mengincar pemain-pemain yang memiliki hubungan darah dengan Indonesia. Riedewald yang kini membela Royal Antwerp setelah meninggalkan Crystal Palace pada musim panas 2024, menjadi salah satu pemain yang disebut-sebut dalam rencana naturalisasi terbaru. Meskipun PSSI belum mengumumkan secara resmi siapa pemain yang akan dinaturalisasi, munculnya bendera Indonesia di profil Riedewald semakin memicu spekulasi. Menurut Arya Sinulinga, pemain naturalisasi baru akan segera datang ke Indonesia pada bulan September untuk mengurus proses pergantian kewarganegaraan. Meskipun Arya belum menyebutkan nama secara spesifik, banyak yang menduga bahwa Jairo Riedewald termasuk di antara nama-nama tersebut. Tambahan informasi dari Hassani Abdul Ghani yang menyebutkan bahwa dirinya sempat dihubungi oleh seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan Jairo Riedewald. Semakin memperkuat dugaan bahwa proses naturalisasi pemain ini sudah lama direncanakan. 3 kiper andalan Sintayong untuk hadapi Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama terbaru yang diumumkan untuk memperkuat timnas Indonesia adalah Adi Satrio. Adi telah membuktikan kemampuannya dengan tampil konsisten di Liga 1, mencatatkan 2 clean sheet dan hanya kebobolan 1 gol. Dengan performa konsistennya tidak mengherankan jika Sintayong kembali mempercayakan Adi untuk menjaga gawang Indonesia. Adi Satrio bukanlah wajah baru di timnas Indonesia. Pemain kelahiran Tangerang ini telah mengoleksi 2 caps internasional. Debutnya terjadi saat laga uji coba melawan Oman pada 29 Mei 2021. Penampilan solid Adi saat Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 membantu tim membuka jalan ke putaran ketiga. CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi menyambut baik pemanggilan Adi Satrio ke timnas Indonesia. Ia berharap Adi bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, terutama menghadapi tantangan besar melawan Arab Saudi dan Australia. Yoyok juga berharap Indonesia dapat meraih hasil maksimal di babak kualifikasi yang sangat menentukan ini. 2 kiper lain yang diprediksi akan segera diumumkan adalah Hernando Ari dan Martin Paes. Hernando Ari saat ini menjadi pilihan utama di skuad Garuda dan telah menunjukkan performa yang konsisten di berbagai kompetisi. Hernando dikenal dengan refleks cepat dan ketangguhannya dalam menghadapi situasi 1 lawan 1. Sementara itu Martin Paes yang baru saja dinaturalisasi juga siap untuk bergabung dengan skuad. Paes adalah kiper berpengalaman yang saat ini bermain di MLS bersama FC Dallas. Meskipun harus absen saat melawan Arab Saudi, Paes diperkirakan akan siap untuk debutnya bersama timnas Indonesia saat menghadapi Australia.